10, 11, 12, 13, dan 14 sedikit mengalami kendala. Karena ada aturan di tribun ataupun di stadion ini ada 14 pintu. Seharusnya 5 menit sebelum pertandingan berakhir, maka seluruh pintu tersebut seharusnya dibuka. Namun saat itu pintu dibuka, namun tidak sepenuhnya, hanya berukuran kurang lebih 1,5 meter. Dan para penjaga pintu atau steward tidak berada di tempat. Berdasarkan pasal 21 Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI menyebutkan bahwa steward harusnya tetap berada di tempat selama penonton belum meninggalkan stadion. Kemudian terdapat besi melintang setinggi kurang lebih 5 cm yang dapat mengakibatkan penonton atau supporter menjadi terhambat pada saat harus melewati pintu tersebut. Apalagi kalau pintu tersebut dilewati oleh jumlah penonton dalam jumlah banyak, sehingga kemudian terjadi desak-desakan yang mengakibatkan kemudian terjadi sumbatan di pintu-pintu tersebut hampir 20 menit. Nanti akan dijelaskan, akan terlihat di CCTV. Dari situlah kemudian banyak muncul korban yang mengalami patah tulang, yang mengalami trauma di kepala, torak, dan juga sebagian besar yang meninggal mengalami asfiksia. Kemudian kita melakukan olah TKP. Berdasarkan hasil pendalaman, ditemukan bahwa PT LIB selaku penyelenggara Liga 1 tidak melakukan verifikasi terhadap Stadion Kanjuruhan. Verifikasi terakhir dilakukan pada tahun 2020 dan ada beberapa catatan yang seharusnya dipenuhi, khususnya terkait dengan masalah keselamatan bagi penonton. Di tahun 2022 tidak dikeluarkan verifikasi dan menggunakan hasil yang dikeluarkan pada 4 personel, yaitu AKBP FH, Kompol WS, AKPBS, dan Ibtu BS. Perwira pengawas dan pengendali sebanyak 2 personel, yaitu AKBP AW dan AKBD. Kemudian atasan yang memerintahkan penembakan sebanyak 3 personel, AKPH, AKPUS, dan Aibtu-BP. Personel yang menembakkan gas air mata di dalam stadion 11 personel. Kemudian terkait dengan temuan tersebut, tentunya setelah ini akan segera dilaksanakan proses untuk pertanggungjawaban etik. Namun demikian, sekali lagi, tidak menutup kemungkinan jumlah ini masih bisa bertambah. Kemudian terkait dengan proses penyidikan, kita telah memeriksa 48 orang saksi, meliputi 26 orang personel Polri, 3 orang penyelenggara pertandingan, 8 orang steward, 6 saksi yang ada sekitar TKP, dan 5 orang korban. Dan saat ini kita juga terus melakukan pemeriksaan tambahan. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar perkara meningkatkan status
terkait dengan dugaan pasal 359 dan 360 KUHP tentang menyebabkan orang mati ataupun luka-luka berat karena kelupaan, dan pasal 103 ayat 1 untuk pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Berdasarkan gelar dan alat bukti permulaan yang cukup, maka ditetapkan saat ini 6 tersangka sebagai berikut. Yang pertama, Saudara Insinyur AHL, Direktur Utama PT LIB. Di mana tadi sudah saya sampaikan, bertanggung jawab untuk memastikan setiap stadion memiliki sertifikasi layak fungsi. Namun pada saat menunjuk stadion LIB, persyaratan fungsinya belum dicukupi dan menggunakan hasil verifikasi tahun 2020. Saudara AH, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan. Pasal sangkaan sama, 359 KUHP dan 360. Dan juga pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana pelaksana dan koordinator penyelenggaraan pertandingan yang bertanggung jawab pada LIB. Di situ disebutkan di pasal 3, Panpel bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kejadian. Ditemukan tidak membuat dokumen keselamatan dan keamanan bagi penonton stadion, sehingga melanggar pasal 6 ayat 1 regulasi keselamatan dan keamanan. Panpel wajib membuat peraturan keselamatan dan keamanan atau panduan keselamatan dan keamanan. Kemudian mengabaikan permintaan dari pihak keamanan dengan kondisi dan kapasitas stadion yang ada, terjadi penjualan tiket over capacity. Seharusnya 38 penonton, namun dijual sebesar 42.000. Kemudian yang ketiga, Saudara SS selaku security officer. Pasal yang dilanggar sama 359 KUHP dan pasal 360 dan atau pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana tidak membuat dokumen penilaian risiko, bertanggung jawab terhadap dokumen penilaian risiko untuk semua pertandingan, dan juga memerintahkan steward untuk meninggalkan pintu gerbang pada saat terjadi insiden, di mana sebenarnya steward harus standby di pintu-pintu tersebut, sehingga kemudian pintu tersebut tentunya bisa dilakukan upaya untuk membuka semaksimal mungkin, karena ditinggal dalam kondisi pintu terbuka masih separuh, dan ini yang menyebabkan penonton berdesak-desakan. Kemudian Saudara Wahyu SS, Kabak Polres Malang, melanggar pasal 359 KUHP atau pasal 360 KUHP. Yang bersangkutan mengetahui terkait adanya aturan FIFA tentang larangan penggunaan gas air mata. Namun yang bersangkutan tidak mencegah atau melarang pemakaian gas air mata pada saat pengamanan. Tidak melakukan pencegahan langsung,
terkait dengan kelengkapan yang dibawa oleh personil. Kemudian Saudara H dan ketiga Yon Brimopolda Jatim yang bersangkutan memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Saudara BSA Kasat Samapta Polres Malang, pidana sama pasal 359, pasal 360, yang bersangkutan juga memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Tentunya tim akan terus bekerja maksimal seperti yang saya sampaikan, bahwa kemungkinan penambahan pelaku, apakah itu pelaku pelanggar etik maupun pelaku yang akan kita tetapkan karena pelanggaran pidana, kemungkinan masih bisa bertambah dan tim terus bekerja. Dan kami tentunya akan betul-betul menyelesaikan kasus yang saat ini kita proses, khususnya yang pidana. Kami akan segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan kejaksaan yang ada di wilayah Jawa Timur. Prosesnya bisa berjalan simultan. Selanjutnya, tentunya kami juga ingin bahwa proses perjalanan pertandingan sepak bola ke depan akan semakin baik. Oleh karena itu, kita akan mengeluarkan peraturan Kapolri terkait dengan manajemen pengamanan, khususnya kompetisi dan manajemen pengendalian penonton, sehingga kita harapkan ke depan penyelenggaraan akan berjalan dengan lebih baik dan tentunya pengamanannya juga akan lebih baik. Dunia olahraga khususnya sepak bola akan bisa berjalan dengan lancar, aman, apalagi kita akan menghadapi pegelaran, kita akan jadi tuan rumah di tahun 2023. Tentunya kami juga akan berkoordinasi untuk menyusun aturan-aturan, perbaikan-perbaikan, evaluasi dengan Kemenpora, Ketua Umum PSSI, dan juga pihak-pihak terkait dalam hal ini dari teman-teman perwakilan supporter dan juga para pemilik klub, sehingga ke depan kita bisa menyusun, memperbaiki manajemen terkait dengan pertandingan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, manajemen terkait dengan masalah pengamanan, manajemen keselamatan baik bagi pemain, ofisial, penonton. Mungkin beberapa hal itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya perkembangan lanjut dengan proses yang kami laksanakan tentunya akan kita update. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak